Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan sebuah negeri yang menggantungkan hidupnya pada satu sungai, tapi bukan hanya untuk air dan pertanian. Mereka percaya sungai itu bisa ngambek kalau tidak diberi gadis perawan sebagai korban. Itu terjadi di Mesir ratusan tahun yang lalu, sampai akhirnya datang seorang lelaki dari Madinah yang tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, hanya membawa selembar surat, dan sungai itu tunduk. Ini bukan dongeng, ini kisah nyata, dan ini bukan sihir, tapi iman. Siapa lelaki itu? Kenapa sungai Nil tiba-tiba mengalir deras setelah surat itu dilempar? Dan apa hubungannya dengan perjuangan memurnikan tauhid di tengah budaya jahiliyah? Simak video ini sampai akhir, karena ini bukan sekedar cerita sejarah. Ini perjalanan untuk siapa saja yang ingin melihat bagaimana akidah menundukkan alam dan budaya sekaligus. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Sungai Nil yang bergantung pada syirik. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wilayah kekuasaan Islam telah meluas hingga ke Mesir. Penaklukan wilayah ini dipimpin oleh sahabat besar Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Mesir pada saat itu belum sepenuhnya bersih dari kebiasaan jahiliyah yang diwarisi sejak masa Fir'aun. Masyarakatnya masih terikat dengan ritual-ritual syirik yang turun-temurun. Salah satu kebiasaan paling mencolok adalah persembahan untuk Sungai Nil. Sungai Nil adalah sumber kehidupan utama di Mesir. Namun, penduduk Mesir mempercayai bahwa Sungai Nil hanya akan mengalir deras dan memberikan keberkahan bila mereka menjalankan tradisi tahunan, yaitu mengorbankan seorang gadis muda yang disebut gadis Nil. Mereka akan menghiasinya, lalu melemparkannya ke sungai sebagai bentuk persembahan. Jika tidak, mereka yakin sungai akan mengering, pertanian gagal, dan bencana melanda. Ketika Islam datang, akidah tauhid harus ditegakkan tanpa kompromi. Amr bin Al-As sebagai gubernur Mesir mendapati dirinya berhadapan langsung dengan warisan keyakinan saat itu. Maka ketika musim banjir tahunan tiba dan masyarakat mendesak agar ritual dijalankan, Amr bin Al-As menolak mentah-mentah. Tapi air sungai tidak juga naik. Kekhawatiran mulai merebak. Ketika kegelisahan memuncak, Amr menulis surat kepada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menjelaskan kondisi tersebut. Beliau menjabarkan tradisi syirik itu dan keraguan masyarakat bahwa Sungai Nil tidak akan mengalir tanpa ritual persembahan. Situasi ini menjadi ujian besar atas penerapan akidah Islam di negeri bekas pusat peradaban pagan. Sayyidina Umar tidak menjawab dengan argumen filsafat atau perdebatan panjang. Beliau merespon dengan dua hal, yaitu ketegasan tauhid dan keyakinan penuh kepada kekuasaan Allah. Dalam surat balasan kepada Amr bin Al-As, Sayyidina Umar menulis sepucuk surat khusus yang bukan untuk manusia, melainkan untuk sungai itu sendiri, ya, untuk Sungai Nil. Surat itu adalah bentuk nyata dari iman dan kepemimpinan. Beliau tidak hanya menunjukkan keberanian administratif, tetapi juga akidah yang murni. Surat itu menjadi simbol bahwa dalam Islam tidak ada kompromi dengan kesyirikan, dan alam semesta bukan penguasa, tapi makhluk yang tunduk kepada perintah Rabb-Nya. Surat dari Amirul Mukminin untuk Sungai Nil.
Ketika Amr bin Al-As menerima surat dari Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menemukannya bukan hanya sebagai surat perintah administratif. Di dalamnya terdapat selembar kertas kecil, bukan ditujukan kepadanya, tapi kepada Sungai Nil itu sendiri. Surat itu pendek, tapi penuh makna. Sayyidina Umar menuliskan, "Dari hamba Allah Umar bin Al-Khattab, Amirul Mukminin, kepada Sungai Nil di Mesir, amma ba'du. Jika engkau mengalir dengan kehendakmu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Tetapi jika engkau mengalir atas perintah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa, maka dengan nama Allah aku memohon agar engkau mengalir." Surat itu tidak mengandung sihir, tidak pula retorika. Ia adalah pengumuman kepada seluruh Mesir bahwa segala sesuatu di alam ini tunduk pada kehendak Allah semata. Sayyidina Umar ingin mendobrak keyakinan lama yang menjadikan sungai sebagai entitas sakral yang harus dirayu. Padahal ia hanyalah makhluk, bukan pemberi rizki. Amr pun memerintahkan agar surat itu dilipat, dibungkus, dan dilemparkan langsung ke Sungai Nil sebagaimana instruksi sang khalifah. Tidak ada iringan musik ritual, tidak ada persembahan, tidak ada darah manusia. Yang ada hanyalah lembaran iman seorang khalifah yang tidak sedang berbicara kepada air, tapi sedang menegur keyakinan sesat umat manusia. Esok harinya, peristiwa yang mengubah sejarah Mesir pun terjadi. Tanpa diduga, air Sungai Nil naik, tidak biasa-biasa saja, tapi mengalir deras dengan kekuatan yang luar biasa, sebagaimana yang biasa terjadi di musim banjir tahunan. Dalam waktu singkat, seluruh negeri mengetahui kejadian itu. Tradisi ratusan tahun yang bergantung pada pengorbanan manusia roboh dalam semalam. Kejadian ini bukan sekedar mukjizat. Ini adalah momen pendidikan umat. Bukan Sayyidina Umar yang menyebabkan Sungai Nil mengalir. Bukan surat itu yang sakti, tapi ketegasan akidahlah yang menjadi titik balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kuasanya, bahwa yang mengatur alam bukan manusia, bukan pula adat, tapi dialah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Dengan kejadian ini, Amr bin Al-As semakin teguh memurnikan keislaman rakyat Mesir. Surat Sayyidina Umar menjadi bahan pengajaran di tengah masyarakat. Dakwah bukan hanya dari mimbar, tapi juga dari peristiwa nyata yang mengguncang tradisi sesat dengan cahaya tauhid. Dalam surat yang sangat sederhana itu, terkandung perlawanan terhadap paganisme, pelurusan akidah, dan kepemimpinan yang tidak gentar menghadapi arus budaya lokal jika bertentangan dengan wahyu. Dakwah dan konsolidasi tauhid di Mesir pasca peristiwa Nil. Kabar tentang Sungai Nil yang mengalir deras setelah dibacakan surat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebar ke seluruh pelosok Mesir. Masyarakat yang selama berabad-abad meyakini bahwa Sungai Nil tidak akan mengalir tanpa persembahan manusia, kini menyaksikan sendiri kekeliruan keyakinan mereka. Peristiwa ini mengguncang bukan hanya budaya, tetapi juga pondasi akidah sebagian besar masyarakat Mesir kala itu. Amr bin Al-As tidak menyia-nyiakan momentum ini. Beliau menyusun langkah-langkah dakwah yang terstruktur. Masjid-masjid dibuka, para pengajar diturunkan ke kampung-kampung, dan pembahasan utama bukan tentang hukum fikih atau muamalah, tapi tentang tauhid, yaitu siapa Allah, apa itu rububiyah, dan mengapa makhluk tidak boleh diibadahi. Mesir adalah negeri tua. Tradisi dan kebiasaan masyarakatnya tidak mudah dikikis hanya dengan ceramah sekali dua kali. Tapi umat butuh kejutan iman, dan peristiwa Sungai Nil menjadi pintu masuk yang efektif. Kini mereka mendengar bukan hanya teori, tapi menyaksikan kenyataan. Sungai Nil tetap mengalir tanpa adanya darah gadis muda yang dikorbankan. Ini bukan teori teologis,
Ini fakta di depan mata. Amr mengirim utusan ke kalangan tokoh adat, para pemuka masyarakat, hingga keturunan pendeta lama yang sebelumnya menjadi penjaga tradisi penyembahan sungai. Mereka diajak berdialog, bukan dibungkam, tapi tidak diberi ruang untuk membawa kembali kebiasaan jahiliyah itu. Kebijakan Amr selaras dengan sikap tegas Sayyidina Umar di Madinah, yaitu toleransi tidak berlaku untuk syirik. Yang menarik, Amr tidak pernah menjadikan peristiwa itu sebagai kisah mistik. Beliau tidak menulisnya di batu sebagai legenda. Beliau menyampaikannya sebagaimana adanya, yaitu Allah lah yang menggerakkan alam dan manusia hanya perlu bertauhid kepadanya tanpa mempersekutukannya. Berangsur-angsur, masyarakat Mesir mulai berubah. Tradisi pengorbanan itu hilang sepenuhnya, bahkan sampai hari ini. Umat Islam Mesir tidak lagi memandang Sungai Nil sebagai dewa, tetapi sebagai nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Sungai itu tetap mengalir, tetap memberi kehidupan, tapi tidak lagi disembah. Ia kembali ke posisinya yang benar, yaitu makhluk, bukan sesembahan. Dan di balik perubahan itu, berdirilah dua figur utama, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dengan ketegasan akidahnya, dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dengan strategi dakwahnya. Keduanya saling melengkapi, satu di pusat pemerintahan, satu di lapangan dakwah. Dan peristiwa Sungai Nil menjadi tonggak sejarah bahwa Islam tidak hanya menyelamatkan manusia dari kekafiran, tapi juga membebaskan alam dari penghambaan palsu. Sayyidina Umar bin Khattab dan ketegasan memutus akar syirik. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar terhadap Sungai Nil bukanlah peristiwa satu kali. Ia adalah cerminan dari visi besar kepemimpinannya, yaitu memutus akar syirik dari tubuh umat Islam sampai ke lapisan paling bawah, baik dalam bentuk keyakinan maupun kebiasaan. Sayyidina Umar memahami bahwa penyimpangan akidah tidak selalu datang dalam bentuk penyembahan berhala secara terang-terangan. Kadang tersembunyi dalam adat, simbol, dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Maka saat kabar dari Mesir sampai kepadanya, Sayyidina Umar tidak menganggapnya ringan. Beliau tahu jika ritual jahiliyah dibiarkan hidup berdampingan dengan Islam, maka lambat laun umat akan kembali ke kekafiran dengan bungkus kebudayaan. Ketegasan Sayyidina Umar bukanlah kekerasan. Beliau tidak mengirim tentara untuk memaksa masyarakat Mesir. Beliau tidak menghukum rakyat karena keyakinan nenek moyang mereka, tapi beliau meruntuhkan sumber penyimpangan itu dengan dua senjata, yaitu hujah dan keimanan. Surat kepada Sungai Nil bukanlah lelucon. Itu adalah bentuk perlawanan spiritual terhadap tatanan rusak yang telah mendarah daging dalam masyarakat. Ini bukan pertama kalinya Sayyidina Umar menunjukkan ketegasan semacam itu. Dalam sejarah kepemimpinannya, beliau dikenal sangat keras terhadap segala bentuk bid'ah dan kesyirikan. Beliau melarang kaum muslimin berlebihan terhadap pohon tempat Rasulullah SAW pernah berbaiat, karena khawatir dijadikan objek kultus. Beliau memarahi orang yang mulai menjadikan makam Nabi sebagai tempat doa berlebih-lebihan. Apa yang terjadi di Mesir hanya satu contoh dari banyak prinsip dasar Sayyidina Umar, yaitu tidak ada toleransi terhadap penyimpangan akidah, meskipun berkedok budaya. Dan inilah yang membedakan Sayyidina Umar dari pemimpin biasa. Beliau tidak hanya menjaga batas wilayah Islam, tapi juga menjaga agar isi umat tidak tercemar akidah rusak. Yang membuat tindakan Sayyidina Umar efektif adalah karena beliau dibangun di atas pondasi ilmu dan iman. Bukan amarah kosong, bukan ambisi politik. Beliau tahu selama akar syirik tidak dipotong, umat akan terus terancam. Dan selama ada keyakinan bahwa makhluk bisa memberi manfaat atau mudarat sendiri, maka
tauhid belum benar-benar hidup di hati umat. Sayyidina Umar menulis surat kepada Sungai Nil bukan karena beliau percaya sungai bisa membaca, tapi untuk menyampaikan pesan kepada manusia, yaitu Sungai Nil tidak punya kehendak sendiri. Ia tunduk kepada Robnya yang menciptakan. Dan jika umat Islam ingin hidup diberkahi, maka mereka harus memutus semua tali penghambaan selain kepada Allah. Dalam surat pendek itu terkandung pesan besar, yaitu tidak ada kompromi dengan kekafiran dalam bentuk apapun, bahkan jika ia dibungkus adat, bahkan jika masyarakat menggantungkan hidup kepadanya. Dan justru karena air Sungai Nil menjadi kebutuhan hidup, maka penyimpangan berhala harus ditangani terlebih dahulu. Hikmah, pelajaran, dan warisan iman dari peristiwa Nil. Peristiwa Sayyidina Umar bin Khattab dan Sungai Nil bukan sekedar catatan sejarah. Ia adalah pelajaran tentang bagaimana Islam menata kehidupan, bukan hanya pada tingkat individu, tapi juga peradaban. Ketika Sayyidina Umar menolak kompromi terhadap ritual persembahan air sungai, beliau sedang menegaskan satu prinsip utama dalam Islam, yaitu bahwa akidah adalah pondasi yang tidak boleh retak, meskipun ditekan oleh tradisi, kebutuhan, atau bahkan ancaman bencana. Pertama, kita belajar bahwa dalam Islam, kebergantungan kepada makhluk adalah bentuk kemunduran iman. Kaum Mesir waktu itu percaya bahwa Sungai Nil akan berhenti mengalir bila tidak diberi upeti. Mereka menggantungkan rizki pada air, bukan pada Tuhan yang mengalirkan air. Dan ketika air tidak kunjung naik, mereka mulai panik. Tapi seorang khalifah yang lurus akidahnya tahu bahwa masalah itu bukan tentang air, tapi tentang keyakinan. Sayyidina Umar tidak memperbaiki sungai, beliau memperbaiki iman manusia. Kedua, surat Sayyidina Umar bin Khattab adalah bukti bahwa Islam tidak membutuhkan sihir, mantra, atau perantara goib untuk menjawab masalah umat. Yang diperlukan hanyalah kembali kepada tauhid. Surat itu tidak disusun dengan jampi, tidak ditulis dengan tinta khusus, tapi ia membawa keyakinan bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta. Dan keyakinan seperti itu lebih kuat dari semua ritual jahiliyah yang pernah dipraktikkan. Ketiga, Sayyidina Umar menunjukkan bahwa tugas pemimpin bukan hanya mengelola rakyat, tetapi juga membenahi akidah mereka. Beliau tidak puas jika umat hanya tunduk secara politik. Beliau tidak puas jika umat hanya tunduk secara politik, tapi masih rusak dalam hal keimanan. Bagi Sayyidina Umar, kekuasaan sejati adalah ketika umat bebas dari perbudakan kepada selain Allah, termasuk kepada sungai, pohon, bintang, atau leluhur. Itulah makna kemerdekaan dalam Islam, bukan sekedar dari penjajah, tapi dari belenggu syirik. Yang keempat, kita melihat bahwa perubahan peradaban tidak harus melalui pertumpahan darah. Tidak ada paksaan dalam peristiwa itu. Yang ada hanyalah satu tindakan sederhana, yaitu surat dari seorang pemimpin kepada sungai. Tapi dampaknya mengubah cara berpikir satu bangsa. Maka pelajaran penting bagi kita dan pemimpin umat adalah bahwa strategi dakwah dan keberanian mempertahankan tauhid bisa mengalahkan warisan keyakinan yang telah hidup ratusan tahun. Kelima, warisan dari peristiwa ini masih terasa sampai hari ini. Tidak ada lagi pengorbanan manusia di Sungai Nil. Mesir tetap subur, sungai itu tetap mengalir, tapi keimanan umat kepada Allah lah yang menjadi sumber kekuatan sejati. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keberkahan tidak datang dari ritual, tapi dari ketaatan. Sayyidina Umar tidak sedang berbicara kepada air. Beliau sedang menyampaikan peringatan kepada manusia
yaitu jangan pernah mempersekutukan Allah, bahkan jika seluruh masyarakat mendesak, bahkan jika alam tampak membangkang. Karena pada akhirnya bukan sungai yang berkuasa, tetapi Allah, Rabbul Alamin. Dan inilah warisan Sayyidina Umar, iman yang tidak goyah, ketegasan yang tidak melunak, dan pemimpin yang tidak berkompromi dengan kesyirikan, sekecil apapun bentuknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.